Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi, berhadapan lagi dengan saya guru Mapel SKI ya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah. Semoga kita semuanya sehat, selamat dari semua virus, semua musibah dan semua ujian yang semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita kembali kepada pelajaran kita. Untuk tugasnya, Nak, kemarin kan saya ngasih tugas sedikit sama kalian. Ya. Sedikit yang saya kasih tugas sampai halaman 20 sampai nomor 20. Sekarang selesaikan tugas sampai halaman 30 ini, selesaikan dulu, Nak. Yang belum selesai diselesaikan, yang sudah selesai alhamdulillah tidak usah ngerjakan lagi. Intinya halaman untuk tugasnya dari halaman berapa ini? Halaman 26 sampai halaman 30. Ini selesaikan ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar, ini ikut semua kerjakan, Nak. Ini untuk tugasnya. Yang tanya tugas berarti dia itu masih belum menonton video ini dengan selesai. Nah, anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang halaman 31, di mana halaman 31 itu menjelaskan ilmuwan muslim dan peranannya dalam kemajuan kebudayaan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Perlu diketahui anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ilmu pengetahuan umum di masa Bani Abbasiyah itu berkembang pesat sekali. Ya, karena apa? Karena kita ketahui di era mereka itu yang menjawab 550 tahun itu mengambil buku-buku dari luar negeri, dari luar kota, dari bahasa-bahasa lain dipindahkan ke bahasa Arab. Akhirnya mereka pelajari, diajarkan kepada anak-anak, diajarkan kepada santri, diajarkan kepada mahasiswa, akhirnya mereka bisa semua. Ya, dari pelajaran-pelajaran itu akhirnya berkembanglah keilmuan pada masa itu. Karena itu keilmuan yang berkembang pada masa itu adalah yang paling besar munculnya, yang paling dominan munculnya adalah keilmuan filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat itu, Nak, cari kebenaran asal dari sesuatu. Itu filsafat. Kalau kita bahasakan ini kopiah, Nak. Kopiah ini dari apa? Dari benang. Benangnya itu dari mana? Diambil dari mana? Dibuat dari apa? Campuran dengan apa? Dikasih warna apa? Ini namanya filsafat, Nak. Mencari kebenaran asal dari sesuatu. Apalagi yang kembali kepada ketuhanan. Kita contohnya bulan ini dari mana, asal usulnya dari mana, ya seperti itu, Nak, dikupas sampai ke akar-akarnya. Itu ilmu filsafat. Contohnya lagi ya hewan ini diproses, ya dicari akar-akarnya. Dan kalau filsafat Islam ya itu semuanya nanti akan kembali kepada Allah yang Islam ya. Contohnya kita matahari ini berputar, ini dari pokoknya gitu diajar, dan nanti kembalinya kalau filsafat Islam itu kembali kepada Allah. Oleh karena itu filsafat yang terkenal pada masa itu, pada Khalifah Bani Abbasiyah itu, yang paling terkenal itu diantaranya, yang paling terkenal, yang paling hebat filsafat dan menyalahkan filsafat sebelumnya itu adalah Imam Ghazali. Ya, yang kita pelajari bahwa dalam bidang tasawuf, akidah ahli sunnah wal jamaah itu mengikuti Imam Ghazali,
Imam Ghazali yang kita ikuti. Ya, yaitu filsafat, nah, ilmu yang mencari kebenaran atas sesuatu. Nah, contohnya Nabi Ibrahim itu filsafat, mencari Tuhan itu dari mana? Kan Nabi Ibrahim itu pernah mencari Tuhan. Ya, yaitu filsafat. Intinya filsafat itu mencari kebenaran atas sesuatu. Ya, dan nantinya kalau filsafat Islam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu kedokteran. Halaman 32. Ilmu kedokteran itu juga maju pada masanya Bani Abbasiyah. Apalagi di masanya Ja'far al-Mansur, kemudian apalagi Harun ar-Rasyid. Nah, ini yang berkembang, yakni bagaimana cara mengobati orang, obatnya itu dari mana, dikelola dari apa. Ini sudah ada pada masanya Bani Abbasiyah. Ya, jalan keluarnya ya dengan penelitian. Ya, penelitian seperti sekarang ini. Dari ilmu kedokteran itu dari dulu sudah ada. Ya, dari zaman Rasulullah sudah ada. Sampai Rasulullah mengatakan habbatus sauda, nah, ada obat namanya kopi habbatus sauda. Itu obat dari segala penyakit, itu habbatus sauda kata Rasulullah. Dan kurma itu bagus juga, nah. Ya, itu kedokteran sudah ada pada zaman Bani Abbasiyah dan dikembangkan ya melalui digabungkan antar negara dari obat-obatannya, penelitiannya. Ya. Kemudian ilmu astronomi. Ilmu astronomi itu ilmu langit, nah. Kalau sekarang ilmu falak. Ilmu astronomi itu di langit ada berapa meteor, bulan, kemudian planet. Itu diteliti pada zamannya Harun ar-Rasyid. Dan yang terkenal atau yang disebut dengan ilmu falak. Ya. Yaitu ilmu yang belajar di benda-benda langit seperti matahari, bulan, planet-planet, ya. Ini sebelum Masehi gugusan bintang mereka menganggapnya sebagai lingkaran, setiap gugusan bintang akan berlalu 30 hari. Ya. Ini ilmu astronomi ini sudah ada pada zaman Abbasiyah. Dan seorang ilmuwan astronomi muslim yang terkenal ketika itu adalah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Dan ini Muhammad al-Musa ini buku-bukunya banyak, nah, dan banyak dijadikan batu loncatan atau rujukan sama orang-orang untuk belajar ilmu falak. Ilmu falak itu bagaimana, nah? Ilmu untuk mengetahui datangnya bulan tanggal 1 itu melalui ilmu astronomi, ilmu falak ini, nah. Dan sangat mendukung sekali untuk mengetahui waktu sholat. Ini waktunya sholat duhur, asar, maghrib itu dengan ilmu falak ini, ilmu astronomi. Kemudian tokoh-tokoh ilmuwan, ya ini bisa dipelajari sini karena kalau dijelaskan lama, nah ini sudah 8 menit. Tokoh-tokoh ilmuwan yang dari orang-orang Islam, diantaranya adalah Al-Kindi. Ini Imam Al-Kindi, orang ilmu filsafatnya, pengetahuan ilmu filsafat. Ya seperti tadi, filsafat itu apa, ya. Bukan hanya ilmu filsafat yang dimiliki oleh Al-Kindi ini, banyak yang dia itu pelajari. Kemudian Al-Farabi, yang mana Al-Farabi ini lahir pada 285 Hijriah sampai 339 Hijriah. Ini juga mahir dalam ilmu filsafat, ya. Yaitu pindah-pindah belajar ilmunya, pindah-pindah. Ya, Ibnu Sina, Ar-Razi, ya. Dan yang langsung saja halaman 35 yang terkenal dengan Al-Ghazali, Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali ini hebat, nah. Ilmu filsafatnya itu mengalahkan filsafat sebelumnya. Dia itu punya ilmu filsafat, karangan buku, dan sama mengatakan ada 100 buku yang dia buat. Dan ketika dia itu mengarang filsafat, dia itu mengkritik filsafat yang ada, filsafat sebelumnya dan yang ada pada masa itu dikritik oleh Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali ini belajarnya itu yang pertama ya memang pindah-pindah, nah, yang sudah saya jelaskan kemarin. Imam Ghazali ini pindah-pindahnya itu bagaimana maksudnya? Dia itu belajar yang pertama adalah belajar kepada orang tuanya. Belajar apa? Belajar Al-Quran. Kemudian oleh orang tuanya dia itu dimondokkan, disekolahkan, dititipkan. Imam Ghazali itu punya saudara. Dia itu hanya dengan saudaranya oleh ayahnya setelah
diajarin Al-Quran, dititipkan ke temannya, ahli tasawuf temannya, dititipkan uang, nah, sampai uangnya habis, kemudian Imam Ghazali ini dipondokkan lain atau diletakkan di pondok, disekolahkan di guru yang memang gurunya itu mampu gitu. Jadi kalau bahasa sekarang itu panti asuhan, tapi bukan panti asuhan ya. Kemudian Imam Ghazali belajar semua karangan kitab, hafalkan semua. Dengan pindah mondok lagi Damaskus, kemudian pindah ke Mekah. Pokoknya pindah-pindah, nah sampai dia itu mengarang, akhirnya dia itu mengarang 100 buku. Bayangkan, 100 buku. Yang terkenal Imam Ghazali, yang paling terkenal bukunya yang dipelajari di semua pondok adalah kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu adalah menghidupkan ilmu-ilmu agama. Ini adalah karangan Imam Ghazali yang terkenal, dan dia itu ahli filsafat, Imam Ghazali ini ya. Kemudian Imam Ghazali ini saking pinternya, dia itu ketika belajar seorang guru, oleh gurunya ketika gurunya keluar suruh ngajar, digantikan oleh Imam Ghazali. Untuk ketika gurunya berhalangan keluar, Imam Ghazali suruh ngajar, dan akhirnya Imam Ghazali itu diangkat menjadi qadhi atau mufti pada waktu itu, digaji oleh pemerintah. Setelah digaji pemerintah, resah Imam Ghazali itu, kenapa saya dengan ilmu ini kok punya jabatan. Akhirnya dia itu mengasingkan diri, ya seperti yang saya sudah jelaskan di pelajaran swajanya tentang sejarahnya Imam Ghazali. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sampai halaman 37 kita kalau bertemu lagi kita penjelasan selanjutnya, yaitu halaman 37 dan selanjutnya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya semoga bermanfaat, barokah, dan bisa dikembangkan oleh kalian. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.